Teman-teman, Kila baru saja kehilangan kalung. Seharian Kila nggak konsentrasi belajar. Ingin mencari kalung itu nggak ketemu. Akhirnya Kila putuskan untuk fokus pada pekerjaan lain yang harus Kila selesaikan. Itulah Kayla, manusia sayang pada barang miliknya. Tuhan juga sayang pada milik kepunyaannya, bahkan rela mati buat ciptaannya. Apalagi yang masih kurang coba? Ada firman-Nya yang ingin dihidupi manusia. Kenapa orang tidak serius perhatikan? Sementara Ratu Sheba aja penasaran, ingin menemui Salomo sendiri di Yerusalem. Jangan sampai ketinggalan. Mari datanglah nikmati sabdanya. Shalom anak-anak. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah sumber hikmat, tolonglah kami untuk kami boleh mengenal Engkau, boleh mengerti akan kehendak-Mu atas hidup kami. Dan Tuhan mau memakai pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, agar hidup kami dari hari ke hari boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Raja Salomo itu terkenal sebagai raja yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Berita ini tersebar sampai tempat yang jauh sekalipun, tersebar ke berbagai bangsa. Hikmat itu tidak sama dengan pandai. Lalu hikmat itu apa? Hikmat itu pola pikir yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Atau arti lain dari berhikmat itu bisa mempertimbangkan segala hal dengan tepat, kemudian mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa berhikmat. Berita tentang hikmat Salomo ini juga sampai kepada Ratu Negeri Sheba. Negeri Sheba ini diperkirakan terletak di dekat Arabia. Dan negeri ini adalah satu negeri yang memiliki budaya yang tinggi dan kekayaan yang banyak. Ratu Negeri Sheba ini ingin menguji hikmat Salomo dengan teka-teki. Maka berangkatlah dia dengan pasukan pengiring yang sangat banyak, dengan unta-unta yang dimuati rempah-rempah, emas, dan juga batu permata yang mahal. Sesampainya Ratu Sheba di Yerusalem, dia pun mengungkapkan isi hatinya, apa yang ada di pikirannya kepada Salomo. Dan benar anak-anak, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo membuat Salomo bisa menjawab semua persoalan ataupun pertanyaan yang dilontarkan oleh Ratu Negeri Sheba ini. Tidak ada satupun yang tidak bisa dia jawab. Ratu Negeri Sheba ini pun juga tercengang mendengar hikmat dari Salomo ini. Juga tercengang melihat rumah yang didirikan oleh Salomo. Selain itu juga melihat pegawai-pegawai Salomo, bagaimana mereka duduk,
bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka menyajikan makanan. Juga tercengang melihat korban yang dipersembahkan di rumah Tuhan. Kemudian Ratu Syeba pun berkata, "Apa yang aku lihat ini belum semuanya diberitakan kepadaku. Apa yang aku lihat ini lebih dari yang aku dengar. Terpujilah Tuhan Allahmu yang sudah sedemikian memperlakukan engkau, memberi engkau hikmat, mendudukkan engkau sebagai raja atas Israel. Sungguh istrimu dan para pegawaimu adalah orang yang berbahagia, karena mereka bisa setiap hari melihat hikmatmu, mendengar hikmatmu, dan bisa melayani engkau." Allah sungguh mengasihi umatnya, sehingga Dia memberikan hikmat kepada engkau sebagai raja untuk engkau bisa menyatakan keadilan dan kebenaran. Kemudian Ratu Syeba memberikan 120 talenta emas dan rempah-rempah yang banyak, juga batu-batu permata yang mahal kepada Salomo. Salomo pun juga memberikan apa yang diminta oleh Ratu Syeba, bahkan melebihi dari apa yang diberikan oleh sang ratu kepada Raja Salomo. Kemudian Ratu Syeba pun pulang ke negerinya bersama dengan orang-orangnya. Anak-anak, kita bisa melihat ya dari cerita tadi betapa luar biasanya hikmat yang Allah berikan kepada Salomo. Hikmat ini diakui sampai ke bangsa lain. Bahkan bangsa yang berbudaya tinggi pun mengakui dan menghormatinya. Tetapi anak-anak, dalam kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 31, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya lebih tinggi dari Salomo. Tetapi orang Yahudi menolak dia dan tidak menghormati dia. Betapa sayangnya ya anak-anak, Tuhan Yesus yang adalah sumber hikmat, yang adalah hikmat itu sendiri, ketika Dia turun ke dalam dunia, dunia tidak menerimanya. Hikmat Salomo begitu diakui, begitu dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi sang hikmat ditolak oleh umat Allah. Bagaimana dengan kita, anak-anak dan juga ibu? Apakah kita juga tidak menerima sang hikmat yang adalah Yesus Kristus? Akankah kita menolak Dia? Akankah kita tidak menghormati Dia? Marilah kita mencontoh Ratu Negeri Syeba yang mau datang untuk melihat, untuk mengenal hikmat yang Allah berikan kepada Salomo. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Dia, mencari hikmat Dia,
maka kita akan memperoleh pencerahan seperti yang diterima oleh Ratu Negeri Sheba. Anak-anak, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Sang Hikmat, sumber hikmat itu, maka kita pun akan menjadi orang yang berhikmat. Ketika kita menjadi orang yang berhikmat, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Orang kafir seperti Ratu Negeri Sheba, ketika berjumpa dengan hikmat Salomo, dia pun memuliakan Allah Salomo. Dan dia bisa melihat kasih Allah kepada umatnya. Kalau kita juga bisa berhikmat, maka kita juga akan membawa orang lain untuk memuji Allah kita. Dan bisa melihat kasih Allah kepada umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Kami mau menjadi manusia yang berhikmat, sehingga hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami juga boleh membawa orang lain, bahkan orang kafir pun, untuk bisa memuliakan nama Tuhan dan melihat kasih Tuhan yang dinyatakan kepada umat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau seorang ratu berani mengatakan bahwa yang diberitahukan kepadanya belum mencapai setengah dari apa yang ia lihat dan dengar, bagaimana dengan kita? Sekarang ini hikmatnya diberikan di dalam firman-Nya. Kita berada sangat dekat dengan hikmat itu. Sudahkah sahabat BDK merasa kagum dan bersuka cita oleh karenanya? Jangan lupa membaca terus dari kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 10 sampai 29. Mari kita selalu bersyukur dan terpujilah Tuhan.